Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan chapter pertama episode kedua, bagaimana caranya gue bertahan di kota kriminalitas. Di kota ini, kriminal itu sudah menjadi budaya, bahkan menjadi kebiasaan orang-orang. Nah, untuk kali ini gue akan seperti biasa cari duit dengan cara kerja. Untuk ke tempat kerjanya gue di sini akan naik bus ya teman-teman. Naik bus karena gue belum punya kendaraan. Insya Allah nanti kedepannya kalau ada uangnya kita beli kendaraannya. Merintis dulu dari awal, dari motor terus ke mobil. Mudah-mudahan bisa beli rumah dan lain sebagainya lah. Amin ya Allah. Oke. Gue masih nunggu bus. Nah, busnya sudah datang, kita langsung naik aja guys. Kita naik. Untuk naik bus di kota ini dikenakan tarif $2 ya. Itu jauh dekat itu $2. Nah, bisa lihat di sini adalah interior busnya. Nah, di sini busnya itu interiornya seperti ini, terlihat gelap. Nah, ini pemberhentian pertama, pemberhentian. Jadi bus ini kalau di kota ini tuh bus di halte itu berhenti itu sekitar 15 detik. Lanjut lagi, karena untuk kali ini guys, gue akan kerja tambang guys. Kerja tambang lah, supirnya oleng ugal-ugalan ini supirnya. Jadi gue akan kerja tambang guys. Apapun itu gue akan kerja tambang supaya dapat uang. Kita lihat ya berapa penghasilannya di tambang di kota ini guys. Minimal ya bisa cukup buat makan, buat beli apa-apa gitu, karena ya gue masih awal belum levelnya belum jauh. Oke, sebentar lagi kalau dilihat sih, kalau gak salah itu sebentar lagi. Nah, dari sini pemberhentian selanjutnya ini di sini dekat kantor polisi. Nah, kalian bisa lihat tuh di sebelah kiri itu ada kantor polisi. Nah, sebelah kiri yang banyak terparkir itu kantor polisi guys. Masih berhenti busnya guys, 15 detik. Dilanjut lagi kita perjalanan untuk sampai ke ke tempat pertambangan. Nanti kita di tambang itu bekerja tambang. Kita lihat apakah kita bisa kaya hanya mengandalkan pekerjaan tambang, kuli ya guys, kuli. Lanjut, masih jauh ternyata perjalanan kita kali ini. Tapi menurut kalian worth it enggak? Uang $2 itu dipakai naik bus jauh dekat menurut kalian? Oke, masih menunggu penumpang dan ternyata penumpangnya baru satu, gue dan satu orang lagi itu di belakang. Masih lanjut. Jadi di kota ini tuh kalian harus bisa berusaha berusaha mandiri aja. Menurut gue kalian harus berusaha mandiri, bersosialisasi dengan orang-orang, entah itu dengan kalangan good side atau bad side, itu terserah kalian ngaturnya kayak gimana, atau keinginan kalian hanya seperti apa, entah itu jadi bad side atau good side, itu terserah kalian. Yang penting di kota ini kalian itu harus cukup terlihat berbahaya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat pertambangan. Kita turun di sini. Nah, itu tempat pertambangan itu di sana guys. Yang jalan putih itu guys. Nah, kita jalan dulu sampai lumayan cukup jauh soalnya guys, harus nanjak gunung. Nanti videonya akan dipercepat guys. Nah, di sini juga kalian bisa lihat suasana kota
untuk jam segini saya syuting ini jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Masih apa ya, masih sepi guys, karena belum pada masuk kota semuanya, mungkin ada kesibukan lain di dunia nyata. Nah, kalian bisa lihat di sini adalah tempat bus. Jadi kalau kalian ingin bekerja sebagai supir bus, kalian datang saja ke tempat ini. Nanti juga gue akan coba lah jadi supir bus itu kayak gimana. Kita lihat di sini banyak orang-orang Allah Akbar. Kalian bisa lihat tuh kelakuan warga di sini gimana. Nah, seperti itulah warga di sini. Makanya gue juga bilang dari sebelumnya bahwa kalian di sini tuh harus terlihat berbahaya. Nah, kalian bisa lihat di sana ada orang yang sedang menunggu giliran untuk bekerja jadi supir bus, teman-teman. Oke, seperti itulah warga kota di sini tuh, pelanggar aturan, tindak kriminalitas tinggi, dan masih banyak lagi lah. Apapun itu hal yang negatif di kota ini masih banyak. Gue juga minta maaf guys kalau misalkan gue ngomong tuh sedikit belibet karena baru mulai lah di YouTube. Doain aja. Dan kita untuk mencapai tambang itu harus mendaki. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas tadi. Nah, di sini kalian ada ya, bisa lihat orang yang mungkin sudah bekerja tambang. Oke, kita hampir sampai ke tempat pertambangan. Inilah tempat pertambangan, tempat dimana kita bisa mencari rezeki, mengumpulkan uang dan lain sebagainya. Uang itu bisa kalian pakai buat beli senjata, buat beli baju, buat makan. Terutama di sini tuh makan guys ya. Kalau nggak makan itu bisa mati di sini, di kota ini tuh. Nah, hampir sama lah realistisnya kayak dunia nyata. Oke, kita berjalan karena lumayan capek juga tadi mendaki gunung dari bawah ke atas. Ini lumayan capek loh tanpa kendaraan, menggunakan jalan kaki. Kita jalan-jalan dulu lah, melihat pemandangan sebelum bekerja. Jadi pertambangan itu di atas gunung guys, di atas gunung, di atas bukit gitulah. Kalian juga bisa lihat di depan itu banyak mobil-mobil orang-orang terparkir, orang-orang yang sedang bekerja di pertambangan. Bisa kalian lihat itu. Orang-orang tersebut mungkin apa ya? Bisa dari berbagai macam elemen masyarakat ya. Ada yang dari pemerintahan, ada yang dari gangster, bahkan ada yang dari mafia ada. Jadi kalau pertambangan itu bisa semua kalangan guys. Jadi makanya kita coba dulu pertambangan. Nah, kalian bisa lihat di depan ada orang yang memakai topi kuning dan memakai jas, itu adalah kepala tambang. Jadi kalau kita ingin bekerja di tambang, kalian harus meminta izin pada beliau. Nah, kalian sudah bisa lihat aku sudah pakai seragam ini, membawa perlengkapan pertambangan dan siap untuk bekerja mengais rezeki. Seperti inilah seragamnya. Oke, kita lari dan masuk dan mulai untuk bekerja. Di pertambangan ini untuk bekerja kalian cari aja sinar yang warnanya merah. Kita cari sinar yang warnanya merah. Kalau ketemu kita masuk saja. Nanti juga kita akan bertambang, menambang batu, entah di situ itu tambang batu bara atau batu bata atau bitcoin, saya juga tidak ngerti. Yang penting tambang aja lah. Nah, saya sudah mendapatkan 2 bahan, 3 bahan, 3 biji. Lanjut terus 4 biji. Lanjut lagi untuk mendapatkan 5 biji. Lanjut lagi sampai mendapatkan 6 biji. Nah, sudah 6, gerobak kita itu sudah full dan gerobak kita antarkan ke mesin penggilingan. Nah, di sini mesinnya. Nah, setiap 1 kali nambang
dengan gerobak full itu kita dihargai $24 Rio. Kita nambang lagi guys, kita nambang lagi, kita cari lagi yang berwarna merah, lalu kita masuk, kita tambang lagi seperti biasa. Oh ya, bagi kalian yang punya kritik dan saran buat aku, bolehlah kalian tulis di kolom komentar. Aku harus ngapain, gue harus ngapain untuk ngejalanin roleplay ini. Karena gimana ya, di kota ini tuh kalau kalian gak bisa gak pandai-pandai dalam bersosialisasi itu bakal ngebosenin guys. Jadi kalau cuma nyari uang dan lain sebagainya itu bakal bosan. Jadi kalian itu aku saranin itu gabung fraksi, organisasi atau apa gitu biar ada kegiatan yang lain. Nah, di sini juga kalian bisa ketemu banyak orang. Ada yang lagi joget di sini, orang lain kerja ini joget. Ada yang lagi kerja keras juga, sama laki-laki perempuan. Di sini tuh di kota itu di kota ini tuh gak mandang bulu kalian mau laki-laki mau perempuan, sama aja harus kerja gitu. Pengen punya duitnya harus kerja. Masih dalam pekerjaan tambang, gue ini mau ngumpulin uang guys. Ya kalau awal-awal sih untuk beli mungkin untuk beli kendaraan lah, kendaraan supaya kemana-mana gampang. Karena kan kebetulan rumah gue jauh di desa guys, ini kebetulan tambangnya itu di kota, jadi ya cukup jauh juga lah. Kita ngumpulin aja uangnya. Nah, di sini banyak orang yang sedang istirahat, ada yang lagi istirahat, ada yang lagi kerja. Oke guys, sekian dari saya untuk episode kedua, masih dalam tahap masih dalam tahap pencarian cara bertahan di kota ini. Buat kalian yang punya saran ataupun punya ide konten, kalian klik di bawah. Sekian dari saya, Rainer Yuji, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.